Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pecinta kisah misteri yang menemukan channel ini selalu sehat sekeluarga dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Para pecinta kisah misteri, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata. Sebuah kisah yang pernah terjadi di Indonesia pada awal milenial. Namun, lokasi terjadi peristiwa, nama perusahaan properti, dan nama personil yang mengalami kisah mistis ini dengan berat hati harus saya ganti untuk menjaga privasi mereka. Tak berpanjang kata, kisah misteri itu kami sampaikan sebagai berikut. Di pinggiran kota kecil terdapat sebuah desa tua yang ditinggalkan oleh penduduknya beberapa dekade lalu. Desa itu dulunya dikenal sebagai Punden Karang. Namun, kini hanya tinggal kenangan. Tak ada anggota masyarakat yang ingat akan eksistensi desa tersebut. Dalam perjalanan waktu, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Perubahan itu berawal dari kebijakan pemerintah daerah yang memutuskan membangun sebuah kompleks perumahan mewah di desa tua itu. Pemerintah menunjuk PT Gudang Arta sebagai kontraktor pembangunan. Dasar hukumnya peraturan kepala daerah, dengan merujuk pada kebijakan pemerintah pusat yang terobsesi mengembangkan daerah tertinggal. Karena itu, banyak pihak mencurigai penunjukan langsung pemerintah daerah pada PT Gudang Arta, beraroma KKN. Apalagi terbukti jika pemilik saham mayoritas perusahaan tersebut adalah keluarga kepala daerah. Setelah proses penunjukan itu, PT Gudang Arta kemudian melakukan pembebasan lahan yang memiliki posisi strategis. Lahan itu seluas 4 hektar. Proses pembebasan lahannya terasa beratmosfer pemaksaan, meski pihak desa menolak dengan pertimbangan lahan tersebut merupakan wilayah sakral yang sudah ditetapkan para sesepuh secara turun-temurun. Setelah melewati beberapa bulan negosiasi dengan memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan, maka lahan sakral tersebut dapat dimiliki PT Gudang Arta. Kesepakatannya dengan sistem tukar guling. Lahan sakral seluas 4 hektar itu ditukar dengan sebuah lahan berukuran sama, tapi terletak di tempat yang lebih jauh dari desa. 2 bulan setelah kesepakatan tukar guling lahan itu diteken, proses konstruksi pembangunan proyek perumahan mewah pun dimulai dengan penuh semangat. Nama proyeknya Bukit Nirwana Regency. Sebuah kompleks perumahan yang rencananya akan dijadikan salah satu simbol kemewahan dan prestise di kota baru tersebut. Harapannya kompleks perumahan Bukit Nirwana itu memiliki kelas yang sama dengan perumahan mewah yang sudah dibangun Citraland Group dan Pakuan Jati di beberapa daerah di Indonesia. Obsesi Gudang Arta, kompleks perumahan itu dihuni oleh para elit dan pengusaha sukses. Ironisnya sejak awal pembangunan, aura mistis yang kuat sudah terasakan. Berbagai kejadian mistis dan mengerikan terus terjadi silih berganti. Para pekerja sering melihat penampakan makhluk-makhluk astral. Tidak hanya itu, hampir semua pekerja pernah mendengarkan suara tangisan pilu seorang wanita di malam hari. Juga, beberapa peristiwa supranatural lainnya yang sangat mengganggu proses pembangunan. Kisah teror semakin meningkat saat para penghuni mulai menempati rumah-rumah pesanan mereka. Misalnya, suara-suara ketukan misterius di pintu, bayangan hitam yang berlalu lalang di depan rumah, dan suara tangisan pilu wanita di sepanjang malam yang didengar hampir semua penghuni kompleks. Teror paling ekstrim adalah peralatan rumah tangga yang bergerak sendiri. Meja atau kursi yang bergeser dari tempatnya. Ataukah peralatan masak yang terbang melayang di ruang dapur. Tak pelak lagi, gelombang ketakutan pun melanda semua penghuni kompleks perumahan, terutama setelah lewat waktu Isya hingga masuk waktu subuh. Namun, semua teror itu masih dimafhumi para penghuni kompleks, yang menilai semua teror supranatural itu sering terjadi di sebuah kompleks perumahan baru. Para penghuni perumahan meyakini kehadiran puluhan manusia di perumahan itu membuat gerah para makhluk astral yang sudah lebih lama menghuni lahan tempat perumahan dibangun. Para makhluk astral itu tak rela lahannya dirampas manusia, yang membawa aura panas dan membuat mereka tak nyaman lagi menghuni wilayah sakral tersebut. Semua penghuni perumahan itu merasakan teror yang dilancarkan para makhluk astral itu. Namun, teror yang mampu membuat para penghuni perumahan untuk berpikir ulang. Memilih tetap tinggal di perumahan itu hidup berdampingan dengan para makhluk astral. Ataukah meninggalkan rumah mewah yang dibelinya dengan harga lumayan mahal itu, adalah peristiwa yang dialami keluarga Budiman Harjopidekso. Sebuah keluarga konglomerat yang memiliki berjibun aset properti mewah di hampir semua perumahan elit di Tanah Jawa dan Pulau Bali.
Malam itu, Budiman terbangun dari tidur lelapnya. Dia mendengar suara tangisan pilu di kamar putri bungsunya, Larasati Harjopidekso. Tak ingin anaknya mengalami sebuah peristiwa negatif yang merugikan masa depan anaknya, maka Budiman bersama istrinya memantapkan hati. Keduanya berjalan pelan dengan kaki telanjang menuju kamar anak kesayangannya itu. Sesampai di depan pintu masuk kamar Larasati, Budiman berpapasan dengan ibu beranak asisten rumah tangganya, bibi tukang masak, dan bibi tukang cuci. Juga, 2 tukang kebun dan 3 sopir keluarga. Yang juga terlihat bersikap sama dengan Budiman dan istrinya. Berjalan pelan tanpa alas kaki. Saat mereka semua bersamaan masuk ke dalam kamar Larasati, mereka semua melihat sosok putih berambut panjang melayang di atas tempat tidur Larasati. Wajahnya pucat pasi dengan mata melotot, mulutnya ternganga mengeluarkan suara tertawa yang menyayat hati. Secara bersamaan rombongan Budiman itu menjerit ketakutan. Para wanita anggota rombongan termasuk istri Budiman, langsung pingsan di tempat hampir bersamaan. Sementara anggota rombongan yang pria menunjukkan reaksi yang berbeda. 2 sopir terlihat gemetaran dan terkencing tanpa sadar, seorang sopir terlihat berkomat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sikap sama juga dilakukan oleh 2 tukang kebun. Sedangkan Budiman berteriak membentak sosok kuntilanak, yang kini punggungnya menempel di atap kamar dan kakinya terjulur di tembok kamar. "Hai, jangan ganggu anakku, karena kami semua tak pernah mengganggu dirimu dan keluargamu," kata Budiman dengan nada bergetar. Teriakan Budiman itu disambut kuntilanak dengan ringkikan tawa yang menyayat hati. Hihihihihihi. Memang manusia itu makhluk paling egois di dunia. Tidak pernah menyadari kesalahannya yang merugikan makhluk lain. Hihihihihi, jawab kuntilanak itu dengan matanya yang memancarkan warna merah mencerminkan kemarahannya. Dengan jari tangannya yang berkuku panjang warna putih kekuning-kuningan, kuntilanak itu kembali berkata pada Budiman dan rombongannya. "Hai kau manusia yang berdiri di depan pintu, dengarlah peringatanku ini. Kuberi kau waktu 3 hari untuk meninggalkan wilayah tempat tinggalku ini. Jika tidak pergi, jangan salahkan aku atas tindakanku pada anak kesayanganmu yang cantik ini." Setelah melemparkan ancaman itu, secara tiba-tiba kuntilanak itu hilang dari hadapan Budiman dan rombongan. Namun mereka semua merasakan terjangan sebuah gumpalan angin dingin yang membawa aura mistis. Selain itu, sayup-sayup suara tawa menakutkan kuntilanak itu masih terdengar dan menghilang secara perlahan, seiring dengan sayup-sayup suara mengaji menjelang sholat subuh. Kejadian mengerikan bertemu kuntilanak di kamar Larasati itu terus menghantui keluarga Budiman. Namun, keluarga Budiman bertekad melakukan perlawanan. Selain memanfaatkan bantuan beberapa tenaga keamanan kantornya yang ditugaskan menjaga rumahnya, keluarga Budiman bergiliran berjaga di semua sudut rumah. Kaum wanita termasuk istri Budiman dan ketiga anak-anak Budiman bersama menjaga Larasati di kamar utama. Selama 2 malam berjaga itu, mereka hanya mengalami teror menakutkan dalam kadar umumnya. Misalnya, beberapa boneka Larasati yang berjalan sendiri, tapi boneka itu kembali terdiam saat didatangi para pria yang berjaga, terlihat juga bayangan hitam berkeliaran di lorong rumah, dan rasa dingin menusuk tulang yang tidak seperti biasanya. Puncak teror terjadi pada tengah malam hari ketiga. Tanpa disadari oleh kaum wanita yang berjaga di kamar utama, secara tiba-tiba Larasati hilang dari atas ranjang yang dijaga oleh istri Budiman dan ketiga kakak Larasati. Tak pelak lagi, kamar utama pun geger. Para wanita itu menjerit dan menangis. Ledakan suara tangisan itu menyadarkan Budiman dan para pria yang berjaga di luar kamar utama. Secara bersamaan mereka masuk ke dalam kamar utama. Saat itulah, para wanita secara bersamaan berteriak jika Larasati hilang dari atas ranjang tidur. Larasati tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Setelah mendengar cerita itu, para pria itu langsung merangsek keluar. Menyebar mencari Larasati. Semua sudut taman, kamar mandi, ruang tidur, dan gudang mereka datangi. Namun, mereka tidak menemukan Larasati. Dalam dekapan rasa putus asa dan berlinang air mata, Budiman mendengar suara raungan Musashi, Mochi, Muesa, Pinocchio, dan Takaro. Kelima kucing peliharaan mereka terdengar meraung marah dari arah ruang tamu. Kelima kucing itu mengitari tubuh Larasati, memberi perlindungan terhadap Larasati. Sementara mata kelima kucing itu terlihat memancarkan amarah, taring mereka ditunjukkan seakan ingin melakukan serangan pada sesuatu yang akan menganiaya Larasati.
Melihat pemandangan itu, Budiman dan rombongan kaum pria langsung berlari mendekati posisi kelima kucing yang melindungi Larasati. Saat mendekati dan menggendong Larasati, Budiman melihat ada luka cakaran di tangan kanan dan kaki kiri anak tercintanya itu. Dia dan rombongan juga melihat sebuah kabut putih yang melayang di dekat lampu hias ruang tamu itu, tiba-tiba berubah wujud. Berubah menjadi sesosok wanita berbaju putih dan rambut hitam terurai, wajahnya pucat, jari-jarinya berkuku panjang warna putih kekuningan. Yakni wujud kuntilanak yang 3 hari sebelumnya mengancam Budiman dan rombongan di kamar Larasati. "Hai Budiman, aku telah buktikan ancamanku padamu. Aku telah melukai kaki dan tangan anakmu. Kalau saja kelima peliharaanmu itu tak datang, aku akan bawa anakmu yang cantik itu sebagai anak kesayanganku," kata kuntilanak itu sembari tertawa menakutkan, yang secepat kilat kembali hilang meninggalkan suara ringkikan ketawanya. Setelah peristiwa teror menakutkan yang mengancam jiwa Larasati, maka Budiman dan keluarganya memutuskan meninggalkan rumah mewah miliknya di Bukit Nirwana. Bagi dia, kehilangan uang pembelian rumah tidak memiliki arti bagi dirinya dibanding kehilangan anak. Esok paginya, tepat pukul 9 pagi terlihat rombongan keluarga Budiman keluar dari rumah mewah bergaya gotik itu. Mereka kembali ke rumah di kota kabupaten, yang sebelumnya sudah ditempati selama 20 tahunan. Sebuah rumah mewah bergaya tropis dan asri. Sementara rumah mewah di Bukit Nirwana yang masih dipenuhi perabotan, dipercayakan pada security kompleks perumahan untuk menjaganya. Namun, setiap 2 hari sekali akan dikunjungi sekitar 5 orang utusan Budiman untuk melakukan perawatan dan pembersihan debu. Kisah teror di Bukit Nirwana tak hanya dialami keluarga Budiman. Pak Tono, satpam kompleks, sering melihat penampakan pocong berlumuran darah berkeliaran di malam hari. Suara tawa kuntilanak yang mengerikan juga sering terdengar di sekitar taman. Bahkan, beberapa penghuni mengaku pernah melihat sosok sundel bolong yang melayang-layang di atas pohon. Rasa takut dan panik pun menyelimuti seluruh penghuni Bukit Nirwana. Satu persatu pemilik rumah mewah memutuskan pindah. Meninggalkan rumah-rumah mewah mereka, seperti yang dilakukan keluarga Budiman. Tak pelak lagi, kompleks perumahan yang digadang-gadang akan menjadi sebuah perumahan elit itu gagal total. Kini perumahan mewah itu menjadi sebuah kompleks perumahan yang sunyi dan mencekam. Sebuah kompleks perumahan yang dihuni oleh para makhluk astral. Kendati pihak PT Graha Arta berusaha menetralisir kondisi komplek perumahan Bukit Nirwana yang mencekam, tapi rumor tentang teror hantu yang mengusir para penghuni perumahan kian merebak luas. Kondisi itu membuat banyak paranormal dan ahli supranatural berdatangan. Mereka melakukan penyelidikan. Sesekali juga melakukan interaksi dengan para makhluk astral yang ditemui. Data yang berhasil dikumpulkan para ahli supranatural, sebuah fakta yang sangat mencekam dan memprihatinkan. Lahan pembangunan perumahan Bukit Nirwana itu populer di penduduk setempat sebagai lahan sakral. Yakni sebuah pemakaman umum para leluhur masyarakat Desa Punden Karang. Merupakan sebuah wilayah larangan yang tidak boleh didatangi oleh bukan warga dan keturunan penduduk Desa Punden Karang. Mereka yang melanggar pantangan itu dipastikan akan mengalami berbagai teror mistis yang sangat menakutkan dan mengancam jiwa. Upaya demi upaya dilakukan untuk mengusir para arwah-arwah gentayangan tersebut. Ritual adat, doa-doa, dan pengusiran roh dilakukan, namun tak ada yang berhasil. Bukit Nirwana tetap menjadi tempat yang angker dan penuh teror. Hingga saat ini, Bukit Nirwana masih berdiri kokoh, namun kosong dan sunyi. Menjadi pengingat bagi semua orang tentang bahaya membangun tempat tinggal di atas tanah yang angker. Kisah teror di Bukit Nirwana menjadi legenda urban yang mengerikan, dan bukti nyata bahwa tidak semua tempat yang indah dan mewah selalu aman dan nyaman untuk ditinggali. Bersambung.